Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Esa Fitriawati dengan NPM 20012010314. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi makro. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. 2. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang bersifat global yang memiliki pembahasan dan kajian dengan aspek yang lebih luas, dalam arti keseluruhan dari kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang pembahasannya lebih terbatas dan ruang lingkupnya khusus pada suatu kegiatan ekonomi saja. 3. Ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang lebih berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam mengambil dan menentukan kebijakan, pedoman, atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Kerangka makroekonomi. Kerangka ekonomi makro adalah penguraian perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta berpikiran dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan. Gambaran dan pemikiran ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Problem dasar makroekonomi. Ada beberapa problem di dalam makroekonomi, yaitu masalah lamanya pertumbuhan ekonomi. Jumlah lulusan sekolah atau sarjana yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Para fresh graduate tersebut hanya terpaku mencari pekerjaan kantoran yang bisa memberikan kenyamanan baik secara finansial maupun status sosial dibandingkan menjadi pengusaha. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari periode ke periode lain. Akan ada masanya di mana perekonomian tersebut berkembang sangat pesat dan ada masanya juga di mana perekonomian tersebut berkembang secara lambat dan bahkan berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan dalam jangka panjang dinamakan konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian secara terus-menerus. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dari kegiatan perekonomian satu negara. Di samping itu, aliran modal untuk investasi juga berlaku di antara berbagai negara. Ketidakseimbangan di antara ekspor dan impor dan aliran keluar atau masuk modal dapat menimbulkan masalah serius terhadap kestabilan suatu perekonomian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.